Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Salma Melia, mahasiswa YIN Metro Tradisi Matematika semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi kalkulus, yaitu notasi jumlah dan sigma. Nah, sebelumnya notasi jumlah dan sigma itu apa sih? Nah, biasanya notasi ini kita disebut dengan notasi sigma. Notasi sigma itu sendiri adalah bentuk penulisan untuk meringkas penjumlahan suku-suku di dalam suatu deret. Nah, notasi sigma itu tidak jauh dengan suatu deret gitu. Nah, langsung aja sedemikian jauh kita telah meneliti fungsi-fungsi yang daerahnya asalnya berupa selang bilangan real. Nah, sebuah contoh khasnya yaitu fx sama dengan x pangkat 2. Misalnya dengan daerah asal 0, hingga grafiknya diperlihatkan dalam gambar 1. Gambar satunya sudah ada grafiknya fx sama dengan x kuadrat. Bisa juga kita coba kita buktikan sendiri dengan menggunakan GeoGebra. Misalnya dengan daerah asal 0 sampai dengan hingga grafiknya diperlihatkan pada gambar 1. Kita gunakan X sebagai variabel daerah asal, tetapi kita juga menggunakan STU atau R. Sesuai dengan kebiasaan, matematikawan memakai abjad yang dekat dengan abjad akhir untuk memberi nama variabel yang mengambil nilai suatu selang dari garis real. Nah, di sini kan di grafiknya ini kan di grafik notasi sigma itu tuh dia menggunakan titik koordinat tapi hanya dengan garis yang bilangan real saja, bilangan negatifnya tidak gitu. Lanjut, bagaimana kita ingin memberi nama suatu variabel yang hanya mengambil nilai bulat, biasanya kita mengambil huruf yang dekat dengan pertengahan abjad, ini I, F, K, M, dan secara khasnya yaitu N. Jika dalam pasal ini kita bermaksud meninjau fungsi yang ditentukan oleh AN sama dengan N kuadrat dengan N bernilai bilangan positif, grafiknya diperhatikan pada gambar 2. Gambar 2 tadi ya, titik itu AN sama dengan N kuadrat, sebuah fungsi yang daerah asalnya hanya terdiri dari bilangan bulat positif atau suatu himpunan bagian lain dari bilangan bulat disebut suatu barisan. Sebagai ganti notasi bukan fungsional AN adalah lazim menggunakan AN. Pandang barisan AN yang ditentukan oleh AN sama dengan N kuadrat dan barisan BN yang ditentukan oleh BN sama dengan 1 per N. Kadang-kadang kita menunjukkan suatu barisan dengan menuliskan beberapa nilainya. Yang pertama, diikuti oleh titik-titik, misalnya ada suatu deret atau notasi sigma yaitu A1, A2, A3, A4 dan seterusnya, atau bahkan 1, 4, 9, 6 dan seterusnya, 16, maaf. Barisan akan dikaji secara terperinci di bab 11. Kepentingan kita yang terutama di sini adalah memperkenalkan penulisan atau notasi untuk jumlah terhingganya. Di sini ada notasi sigmanya, A kuadrat plus A2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat sampai dengan 100 kuadrat. Dan A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus sampai dengan AN. Untuk menunjukkan jumlah ini adalah suatu bentuk yang kompak. Kita tuliskan yang pertama sebagai, di sini ada suatu notasi sigma, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 100 untuk I pangkat 2. Yang kedua sebagai sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N AI. Dari sini notasi sigma biasanya itu huruf besar sigma Yunani. Nah, berarti dari Yunani. Yang berpadanan dengan S kita menyarankan kepada kita untuk menjumlahkan atau menambahkan semua bilangan berbentuk seperti yang ditunjukkan selama indeks CI menjelajahi bilangan bulat positif, dimulai dengan bilangan yang diperlihatkan di bawah tanda sigmanya tadi, sigma dari I sama dengan 1 itu, dan berakhir dengan bilangan yang di atas tanda tersebut. Jadi dari bawah itu kayak misalnya I sama dengan 1 sampai dengan N, atau I sama dengan 1 sampai dengan 100 begitu. Di sini ada contoh notasi sigmanya. Notasi sigma dari I sama dengan 2 sampai dengan 5, BI sama dengan, kan I nya 2, jadi dari B2 plus B3 plus B4 plus B5. Kenapa sampai 5? Karena dia sampai batasnya 5 gitu. Ini notasi sama dengan 1 sampai dengan N 1 per J. Nah, sama dengan 1 per 1 plus 1 per 2, 1 per 3 sampai 1 per N. Selanjutnya juga iya nih, sigma dari K sama dengan 1 sampai 4 dari K. Untuk K per K kuadrat plus 1 sama dengan 1 per 1 kuadrat plus 1 plus 2 per 2 kuadrat plus 1
sampai dengan 4 kuadrat per 1 karena dia sampai 4. Nah, dan untuk N kurang dari sama dengan M, maka sigma dari I sama dengan M sampai N, untuk Fi sama dengan Fm ditambah Fm per 1 ditambah Fm per 2 sampai dengan Fn. Jika semua C dalam sigma dari I sama dengan 1 sampai N, C ini mempunyai nilai sama, katakan C, maka sigma dari I sama dengan 1 sampai N, C1 sama dengan C plus ditambah C sampai banyaknya N itu ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa N dikali C gitu. Sebagai suatu hasil kita terima perjanjian sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk C itu N dikali C. Di sini ada contohnya ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk 2 sama dengan 5, atasnya dulu, batas atasnya dulu 5 dikali ininya 2 sama dengan 10. Ini juga sama, batas atasnya dulu 100 dikali ini. Tapi kalau misalnya ini dulu sama aja hasilnya, min 400. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.